Halo semuanya, pada praktikum IPA kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan mengenai arus listrik dan tegangan listrik. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengenal berbagai bahan yang dapat dan tidak dapat menghantarkan listrik atau yang bisa kita sebut sebagai konduktor dan isolator, serta memahami bagaimana besar kecilnya tegangan dari baterai dapat mempengaruhi terang atau tidaknya nyala lampu dalam sebuah rangkaian. Melalui percobaan ini, kita bisa melihat bagaimana listrik bekerja secara sederhana menggunakan alat-alat yang mudah kita temukan di sekitar kita. Dalam percobaan ini, saya menggunakan baterai, kabel penjepit, lampu kecil bertegangan 2,5 volt, serta berbagai jenis bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, kertas, plastik, grafit atau mata pensil, air keran, dan juga air garam. Semua bahan ini diuji satu persatu untuk melihat apakah mereka mampu menyalakan lampu saat dihubungkan ke rangkaian listrik sederhana. Pengujian pertama saya lakukan pada kawat besi. Ketika kawat besi saya jepitkan menggunakan capit buaya, lampu langsung menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kawat besi termasuk konduktor listrik karena dapat menghantarkan arus. Selanjutnya saya menguji kawat tembaga, dan hasilnya pun sama, menandakan bahwa kawat tembaga adalah konduktor yang bahkan lebih baik dibandingkan besi. Ketika saya beralih ke sendok perak, lampu juga menyala terang, sehingga sendok perak pun termasuk bahan konduktor. Berbeda dengan bahan-bahan sebelumnya, saya akan menguji kayu. Lampu tidak menyala sama sekali. Ini berarti kayu adalah isolator, yaitu bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Hasil ini juga ditunjukkan oleh karet penghapus, kertas, dan plastik. Ketiganya tidak memberikan reaksi apapun pada lampu sehingga jelas bahwa benda-benda tersebut termasuk isolator. Kemudian saya menguji grafit atau mata pensil. Menariknya, ketika grafit dijepit pada rangkaian, lampu justru menyala. Ini menunjukkan bahwa grafit ternyata mampu menghantarkan listrik, meskipun tidak sebaik logam, sehingga grafit termasuk dalam konduktor. Setelah itu saya lanjut ke pengujian bahan cair. Air keran ketika diuji tidak mampu menyalakan lampu, sehingga air keran termasuk isolator. Namun, ketika saya menggunakan air garam, lampu justru menyala. Hal ini terjadi karena ion-ion garam dapat menghantarkan arus listrik sehingga air garam termasuk bahan konduktor. Setelah selesai menguji konduktor dan isolator, saya melanjutkan percobaan kedua, yaitu percobaan tegangan listrik. Pada percobaan pertama, kedua kabel penjepit saya hubungkan ke kutub positif baterai saja. Karena tidak ada perbedaan tegangan, lampu tidak menyala sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian listrik tidak akan bekerja tanpa ada beda potensial. Pada percobaan kedua, saya menghubungkan kutub positif dan kutub negatif baterai. Lampu mulai menyala, tetapi cahayanya masih redup. Hal ini terjadi karena satu baterai AA hanya memberikan tegangan 1,5 volt, sedangkan lampu membutuhkan sekitar 2,5 volt agar cahayanya dapat maksimal. Kemudian ketika dua baterai digunakan, tegangan meningkat menjadi 3 volt dan lampu menyala lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian saya tambahkan satu baterai lagi sehingga total menjadi 3 baterai yang dirangkai seri. Dengan tegangan sekitar 4,5 volt, lampu menyala sangat terang karena energi yang diberikan sudah jauh lebih besar dari kebutuhan minimum lampu. Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan,
Dapat disimpulkan bahwa bahan konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan listrik seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam. Sementara itu, untuk kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran merupakan isolator yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selain itu, percobaan tegangan yang menunjukkan bahwa semakin banyak baterai yang dirangkai seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan, dan semakin terang pula lampu yang menyala. Demikian penjelasan praktikum kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.